Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas segala anugerah, berkat dan cintamu yang kau nyatakan bagi kami. Pada hari ini Tuhan, kami hendak memulai rangkaian aktivitas kami. Tuhan, bantulah kami dan jaga serta tuntun kami dalam setiap tugas dan pekerjaan. Semoga semua yang kami lakukan berkenan di hati-Mu dan mendatangkan berkat dan rahmat bagi banyak orang. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Di zaman Herodes, Raja Yudea, hiduplah seorang imam bernama Sakaria dari kalangan Imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah serta ketetapan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet itu mandul dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa, waktu tiba giliran kelompoknya, Sakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembayang. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat kejadian itu, Sakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian, ia menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua, dan istriku pun sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang pada waktunya akan terbukti kebenarannya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Sakaria. Mereka heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar dan tidak dapat berkata-kata kepada mereka, mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu Sakaria memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya,
ia pulang ke rumah. Tak lama kemudian, mengandunglah Elisabet, istrinya, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pekan ini kita sedang merenungkan dan menghayati masa-masa bergembira dan bersukacita, Minggu Gaudete, masa di mana penantian kita selama 3 pekan ini segera akan terwujud, yaitu kedatangan Yesus, Sang Bayi, Sang Pembawa damai dan keselamatan bagi kita semua. Penantian itu begitu panjang, sama seperti di dalam bacaan Injil, Sakaria dan Elisabet mengalami pengalaman iman yang luar biasa. Secara fisik, mereka tidak lagi bisa untuk mendapatkan keturunan. Mereka ingin untuk menantikan sesuatu yang membahagiakan mereka. Akan tetapi, dalam masa-masa penantian itu, malaikat Gabriel datang dan memberikan sesuatu yang di luar bayangan mereka. Gabriel mengungkapkan bahwa dari rahim Elisabet akan lahir seorang anak laki-laki. Akan tetapi, pengalaman ini membutuhkan iman yang begitu dalam. Karena ketidakpercayaan Sakaria, maka ia menjadi bisu. Dan malaikat Gabriel berkata, engkau akan dapat berkata-kata setelah engkau menyaksikan peristiwa kelahiran sang bayi dari rahim Elisabet. Dan ternyata peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Elisabet kemudian mengandung dan melahirkan Yohanes Pembaptis. Saudara-saudariku yang terkasih, kita pun di dalam masa-masa penantian ada harapan akan penyelamat, ada harapan akan sosok orang yang bisa memberi kebahagiaan dan kedamaian. Dan harapan itu kini hampir dekat. Kita akan memasuki Minggu Advent yang keempat nanti, dan setelah itu kita akan merayakan peristiwa kelahiran Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, penantian membutuhkan iman. Semoga pada masa Advent ini kita menantikan kelahiran Yesus dengan penuh iman, dan kita percaya bahwa penantian itu tidak sia-sia. Mendiang Paus Fransiskus berkata, spes non confundit, harapan tidak akan pernah mengecewakan. Dan harapan itu membutuhkan iman. Mari kita menumbuhkan iman kita. Kita percaya bahwa harapan dan penantian kita tidak akan pernah sia-sia. Karena Ia yang kita nanti-nantikan akan datang, yaitu Yesus, Sang Penyelamat, Sang Pembawa damai dan sukacita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberi kami rahmat masa Advent, masa penantian akan Sang Pembebas, Sang Pembawa damai, Sang Pembawa keselamatan, yaitu Yesus yang lahir, yang kami rayakan nanti pada perayaan Natal. Semoga di dalam masa-masa penantian ini kami senantiasa memiliki iman yang begitu kokoh, percaya bahwa penantian itu tidak sia-sia, dan kami yakin bahwa Yesus yang akan lahir akan membawa sukacita
kedamaian di hati kami dan di hati setiap orang. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga saudara-saudara sekalian dalam tugas dan pekerjaan dalam hidup di tengah keluarga, masyarakat, dan gereja senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.